Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel tryoutku. Dan pada video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya menentukan gradien dari suatu persamaan garis lurus ya. Di sini ada 7 buah soal yang kita akan bahas. Kita langsung bahas ke soal yang pertama. Di soal pertama itu ada soal gradien dari persamaan garis Y sama dengan negatif 2x ditambah 5 adalah, teman-teman harus tahu dulu pola atau bentuk persamaan garis itu ada yang Y ya sama dengan mx plus c, di mana m itu sama dengan gradiennya. Jadi teman-teman lihat polanya. Di sebelah kiri hanya ada huruf Y dan di sebelah kanannya ada mx, m itu adalah gradiennya plus konstanta. Jadi kalau misalkan ada soal dengan pola Y sama dengan negatif 2x plus 5, teman-teman udah bisa tebak ini gradiennya pasti berapa? Negatif 2 ya, karena udah mengikuti pola yang atas yaitu Y sama dengan mx plus c. Ini persamaan garis dalam bentuk yang umumnya. Nanti ada lagi yang bentuk ax plus by sama dengan c ya. Nomor 1 jawabannya berarti negatif 2. Kemudian kalau misalkan bentuknya seperti ini, bentuk seperti pecahan ya, ini kan sama dengan Y sama dengan mx plus c. Di situ kita tulis ulang aja. Itu kan ada Y ya, sama dengan berapa nih? 2/3 ya. 2/3 X negatif 7 ya. Ini polanya sama dengan pola yang soal sebelumnya. Perhatikan di sini ada mx, ada plus c ya. Ini juga sama, ada variabel di sebelah kirinya ada angka. Berarti angka ini merupakan gradiennya. Dengan kata lain, kita bisa sebut bahwa gradiennya adalah 2/3. Konstantanya nggak usah dipakai ya, karena memang dia bukan gradien. 2/3. Jadi jawabannya yang A. Tapi ini berlaku untuk pola yang Y sama dengan mx plus c ya. Kemudian kita cek lagi soal nomor 3. Di situ ada soal gradien dari persamaan garis sepertiga X ditambah 2/3 sama dengan Y. Bedanya apa? Kalau yang tadi kan Y-nya sebelah kiri ya, ini sebelah kanan. Ini tuh sama aja, teman-teman jangan kekecoh ya, jangan kekecoh. Kita bisa ubah kalau misalkan bingung, Y-nya pindahin ke sebelah kiri. Y-nya ke sebelah kiri, sedangkan yang sepertiga X ditambah 2/3 dia pindah ke sebelah kanan. Seperti ini polanya ya. Jadi sepertiga X ditambah 2/3. Ini polanya sudah sama dengan pola yang sebelumnya, yaitu Y sama dengan mx ditambah c. Sehingga kita bisa bilang bahwa ini gradiennya adalah 1/3 ya. Ingat 1/3 yang ada huruf X-nya, bukan 2/3. Itu jebakan 2/3 itu. Berarti ini gradiennya adalah 1/3, yaitu pilihan jawaban yang C. Lanjut ke soal nomor 4. Gradien dari persamaan garis 5x sama dengan Y negatif 2. Nah, sebetulnya kan polanya udah hampir mirip, cuma dia konstantanya satu ruas dengan variabel Y ya. Kalau teman-teman merasa mau diubah ya boleh, kalau nggak pun nggak apa-apa, karena udah ketebak. Ini kan Y-nya 1. Koefisiennya udah ada 5x di sini nih, ada X dengan angka 5, berarti jawabannya kan 5. Tapi kalau misalkan mau diubah juga boleh. Jadi 5x sama dengan Y negatif 2. Ini kalau misalkan diubah ya, si min 2-nya pindah ke sebelah kiri ya. Jadi di sini ada 5x tetap di sebelah kiri. Negatif 2 di kanan pindah ke kiri jadi positif 2. Ini sama dengan Y. Gitu ya. Kalau misalkan masih bingung, ditukar lagi tempatnya. Y-nya sebelah kiri, sebelah kanannya tukar aja pindah, tapi tanpa merubah tanda. Dia cuma tukar tempat. Ini kan sama dengan pola Y sama dengan mx ditambah c gitu ya. Berarti dengan mudah kita tentukan gradiennya adalah sama dengan 5. Jawabannya pilihan yang C. Soal nomor 5. Gradien dari persamaan garis 2x plus Y sama dengan 10 adalah, nah ini bentuknya agak berbeda. Kenapa? Karena bentuk si X dengan Y-nya ada di ruas sebelah kiri. Dua-duanya sebelah kiri. Kalau yang tadi kan satu di kiri, satu di kanan, atau satu di kanan, satu di kiri. Kalau ini dua-duanya di kiri ya. Nah, ada pola garis itu seperti ini. AX ya ditambah BY sama dengan C. Nah, ini gradiennya bisa kita tentukan dengan rumus, yaitu M sama dengan negatif A
ya dibagi dengan B. A itu apa? B itu apa ya? A itu perhatikan di sini ada X, berarti dia sama dengan koefisien dari koefisien dari variabel X, dan B-nya adalah koefisien dari Y. Nah, di sini kan ada 2X. X kan berarti koefisiennya 2, dengan Y adalah 1. Kenapa 1? Karena dia nggak ditulis. Sebetulnya dia seperti ini harusnya, 1Y ya. Tapi karena misalkan si Y itu kalau misalkan 1 nggak ditulis, jadi seperti ini. Gitu. Nah, dengan rumus ini, teman-teman bisa substitusi langsung. Asalkan sudah tahu menentukan si A-nya berapa, B-nya berapa. Kita langsung ganti ya. A-nya itu yang X, yaitu 2. Sedangkan B-nya itu yang Y, yaitu 1. Koefisiennya ya. Min 2 dibagi 1 sama dengan negatif 2. Jadi jawabannya pilihan yang B. Atau kalau misalkan teman-teman mau pakai cara yang tadi juga boleh. Kita akan coba ya. Anggap saja cara 1. Ini cara 2-nya nih di sini. Kalau misalkan mau pindah ruas berarti 2X plus Y sama dengan 10 ya. Syarat untuk pakai pola yang tadi, yang Y sama dengan MX plus C itu, Y-nya sebelah kiri dan harus satu variabel. Ya, nggak boleh 2 dia. Koefisiennya harus 1 ya. Berarti sini Y, 2X-nya pindah ke sebelah kanan. Yang tadinya dia positif jadi negatif 2X kan. Kalau plus 10-nya tetap, karena dia nggak berubah ruas kan, nggak berpindah ruasnya. Ini kan polanya sama dengan Y, sama dengan MX ditambah C. Artinya, gradiennya sama dengan koefisien X kan, berarti negatif 2. Hasilnya sama saja. Jadi teman-teman udah bisa pakai dua cara, mau pakai cara yang rumus M sama dengan negatif A per B, atau pakai cara yang pertama tadi, gitu ya. Ini jawabannya sama-sama negatif 2, ada di pilihan B. Lanjut lagi ke soal nomor 6. Di sini ada persamaan garis 3X plus 5Y sama dengan 10 mempunyai gradien berapa gitu ya. Nah, kita coba tentukan 3X ditambah 5Y sama dengan 10 ya. Ini kan si X dengan Y-nya sama-sama di sebelah kiri ya. Berarti kita bisa jabarkan bahwa A-nya itu sama dengan 3, koefisien X-nya, dan B-nya itu adalah koefisien Y sama dengan 5. Gunakan rumus yang tadi, yang rumus gradien. Rumus gradien untuk pola seperti ini adalah M sama dengan negatif A per B, gitu ya. Ini akan sama dengan, kita substitusi ya, A-nya 3 ya, karena A-nya 3 di depan ada negatif, jadi negatif 3 sama dengan 5. Dan ini biasa ditulis dengan bentuk seperti ini. Negatifnya di sini sama dengan per ya, 3 per 5. Jadi jawabannya adalah negatif 3 per 5. Jadi teman-teman gunakan rumus sesuai dengan pola yang disajikan. 3X plus 5Y sama dengan 10 kan. Berarti jawabannya pilihan yang min 3 per 5 ada di pilihan C. Lanjut ke soal nomor 7, nomor terakhir. Ini agak ribet ya. Di sini ada 2 per 3X ditambah 3 per 2Y sama dengan 5 per 6. Saya tidak menyarankan teman-teman untuk mengubah ke bentuk Y sama dengan MX plus C, karena pasti ribet banget ini ya. Banyak pecahannya. Teman-teman kalau misalkan udah punya konsep pecahannya bagus, pasti bisa nih. Kita gunakan rumus ini aja, rumus A per B ya, tadi yang min A per B. Perhatikan, kalau kita lihat kan ini A-nya sama dengan 2 per 3 gitu ya, dan B-nya itu sama dengan 3 per 2. Sedangkan rumus si gradien itu adalah negatif A per B ya. Perhatikan, negatif A-nya berarti di situ ada negatif 2 per 3 gitu ya. Ini tanda per B ini saya ubah jadi tanda bagi, karena nanti nggak bingung kalau misalkan saya ubah jadi per lagi, nanti bakal banyak pernya ya. Dibagi dengan si B nya berapa? 3 per 2 gitu ya. Nah, teman-teman masih ingat kalau pembagian itu dia akan berubah menjadi bentuk perkalian, tapi harus dibalik. Yang tadinya 3 per 2 jadi 2 per 3 gitu ya. Jadi jawabannya adalah min 4 ya,
min 4 per 3 kali 3, 9. Itu jawabannya ada di pilihan yang D, ya. Atau pakai cara yang lainnya. Ini cara saya anggap sebagai cara 1. Kalau misalkan teman-teman nggak suka dengan angka pecahan, ini pecahannya bisa kita hilangkan, ya. Kita pakai cara 2. Kita akan hilangkan pecahan. Ini saya coba copy, ya. Kemudian teman-teman ini kalikan semua ruas ini, semua komponen ini dengan angka 6 KPK-nya, ya. Kalikan dengan angka 6, tujuannya apa? Supaya hilang pecahannya. 6 kali 2 per 3, 6 kali 2, 12, 12 bagi 3 adalah 4, sehingga akan menjadi 4x, ya. Atau pakai pembagian dulu boleh, 6 dibagi 2, 3, ya. 6 dibagi 2, 3, 3 kali 3, 9, berarti 9y, kan. Kemudian yang 5 per 6 nya, 6 dibagi 6, dia jadi 1 kali 5, 5. Sebetulnya konstanta nggak usah dihitung, nggak apa-apa, karena tujuannya kan kita mau pakai apa? Pakai x dan y nya saja, kan. Udah, itu dengan substitusi aja. Pakai rumusnya sama, min A per B. Perhatikan, A nya 4, B nya 9, kan. Ini sama, saya coba copy aja. Jadi A nya ganti dengan 4, B nya ganti dengan 9. Jadilah min 4 per 9, ya. Ini lebih simpel yang dikali 6 ini, cuma harus tahu konsepnya. Kenapa dikalikan 6? Karena angka pecahan per 3, per 2, dan 6 itu KPK-nya adalah 6. Jadi dia bisa hilang pecahannya. Dan setelah dikalikan, dia hanya jadi 4x plus 9 ini sama dengan 5. Jauh lebih simpel, lebih sederhana lagi, ya. Tapi jawabannya sama-sama min 4 per 9. Mudah-mudahan tutorial atau cara yang saya sampaikan ini bermanfaat, ya. Buat teman-teman yang suka boleh like dan jangan lupa subscribe juga untuk mendapatkan update video dari kami. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.